Halo, perkenalkan nama saya Nik Rizky Basaribu, saya dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini teman-teman, saya akan mengobservasi dari budidaya unggas bertelur. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini saya mengambil video dari Pak Lunastic Skies. Nah, dia ini ada ternak ayam kampung pemula semua semi intensif. Nah, di sini langsung kita langsung ke videonya aja ya. Dengan mengetahui cara beternak yang benar dan ekonomis, maka budidaya ayam kampung dapat menjadi usaha yang lebih menguntungkan. Pada sistem umbaran, ayam dilepaskan pada pagi hari dan dibiarkan liar sepanjang hari. Baru sorenya, ayam dimasukkan lagi ke dalam kandang. Kandang yang dibuat juga biasanya apa adanya. Yang penting ayam bisa beristirahat dan terlindung dari dingin maupun hujan. Kelemahan sistem ini adalah produktivitas ayam yang rendah, resiko hilangnya ayam cukup besar, dan telur pun akan tercecer di mana-mana. Kalau sistem umbaran dirasa kurang ekonomis, maka ada sebagian peternak yang melakukan hal sebaliknya. Mereka mengurung ayam di dalam kandang selama 24 jam dan memberikan pakan pabrikan dengan persentase yang lebih besar. Apakah ini ekonomis? Ternyata tidak juga. Dengan sistem seperti ini, pertumbuhan ayam kampung akan menjadi lambat. Alhasil, pakan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Oke. Jadi, langkah dari awal wirausaha atau budidaya unggas bertelur itu yang pertama kita akan melakukan perencanaan usaha. Contohnya itu, kita memilih dan menentukan jenis ternak yang terbaik. Nah, di video Bapak ini dia kayak minim dana, jadi dia itu membiarkan unggas-unggasnya itu atau ayam-ayamnya itu berkeliaran karena minimnya dana. Nah, di sini makanya langkah awalnya itu memilih dan menentukan jenis ternak yang terbaik. Nah, menentukan itu kan sesuai selera kita. Kalau dana kita kurang, bisa kayak video yang lain. Dan yang kedua, bisa juga kayak buat kandang, kayak tahu kan kandang-kandang ayam. Nanti sini ada gambarnya kandang-kandang ayam, kadang banyak lah pokoknya. Yang kedua itu menentukan tempat lokasi ternak atau kandang. Nah, video Pak ini dia itu kayak di lapangan liar gitu, lapangan tanah itu kan. Nah, itu minimnya dari tempat lokasi Bapak ya tadi itu yang tadi dibilang bisa bisa hilang ayamnya. Yang kedua, pada saat dia bertelur itu telurnya itu nggak tahu di mana, kayak kadang bisa di sini bisa di sana gitu, kayak berkeliaran gitu. Yang ketiga itu menentukan skala usaha yang akan dibuat. Nah, skala usaha ini itulah dana kita. Nah, oke, langsung saja ke videonya lagi. Biaya yang dikeluarkan pun tinggi dan tidak menguntungkan. Lalu, bagaimana cara beternak ayam kampung yang paling ekonomis? Jawabannya adalah menggunakan sistem semi-intensif. Seperti apa sih sebenarnya ternak ayam kampung dengan sistem semi-intensif? Pada sistem ini, ayam tidak dibiarkan lepas secara liar, ataupun dikurung terus-menerus selama 24 jam. Jadi, ayam tetap diberi lahan untuk mencari pakan alami atau melakukan aktivitas lainnya, tetapi secara terbatas. Pakan yang diberikan pun merupakan perpaduan antara pakan buatan pabrik dengan tumbuhan hijau, cacing, dan pakan tambahan buatan peternak sendiri. Oke, langkah keduanya itu dalam budidaya unggas ini, yang kedua itu menentukan saran dan alat pendukung budidaya, menentukan jenis kandang atau tempat tadi udah kan. Yang kedua itu alat pendukung budidayanya. Contohnya alatnya kayak tempat air minumnya, tempat makannya, itu dia. Lanjut kita ke makannya. Tadi Bapak itu sudah membahas macam-macam makannya atau pakan ternak. Nah, yang dilakukan Bapak ini antara kayak nasi, entah dedak padi ya. Jadi pakan-pakan ini banyak, ada dedak padi, ada jagung. Dedak padi ini atau biasa disebut bekatul yang diperoleh dari limbah hasil olahan padi menjadi beras. Nah, itu tadi saya bilang antara kayak dedak padi atau kayak beras gitulah, kayak sebenarnya itu. Nah, yang paling dikenal atau dan paling sering digunakan. Yang kedua itu bisa juga dari jagung. Jagung juga menjadi pilihan banyak pemelihara ayam
karena kandungan gizinya cukup tinggi dan juga mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Jadi jagung ini bisa mempercepat kayak makin besar ayamnya. Nah, gitu itu jagung itu gunanya. Terus ada jagung, tapi banyak juga macamnya, ada jagung kering, ada jagung, banyak lah pokoknya. Lanjut ke videonya lagi ya. Ulas beternak ayam kampung semi intensif. 1. Persiapan kandang. Siapkan kandang. Apakah Anda sudah memiliki gambaran seperti apa kandang yang digunakan dalam Nah, sistem ini? pada video Bapak ini dia tuh Kandang semi intensif kita langsung bisa bilang kalau Bapak ini kan kekurangan minimnya dana, jadi dia tidak bisa membuat meninggalkan kandangnya. area tersebut. Nah, Di dalam lahan terdapat kandang tertutup sebagai tempat untuk beristirahat dan berteduh. nah kalau kayak gini kan ayamnya ini bahaya kan, Juga tuh kandang berkeliaran. koloni untuk tempat ayam berkembang biak. Lahan pada area ini juga bukan sembarang lahan. Tanahnya harus ditumbuhi rerumputan dan dibuat tidak terlalu padat dengan sesekali dicangkul. Tujuannya agar cacing bisa berkembang biak sebagai makan alami untuk ayam. Cacing itu juga bagus loh. 2. Perkembangbiakan ayam. Agar ayam kampung kita semakin banyak, maka perkawinan ayam perlu dilakukan. Jika pada sistem umbaran, perkawinan terjadi secara alami, maka pada sistem semi intensif, peternak akan memiliki lebih banyak peran. Proses perkawinan pada sistem ini akan terjadi di sebuah kandang koloni yang berukuran 1 kali 2 meter. Kita akan memasukkan 6 ekor indukan betina dan 1 ekor pejantan dalam kandang ini. Beberapa hari kemudian perkawinan bisa terjadi dan 3 hari setelah perkawinan ayam akan bertelur. Lalu telur itu harus segera dikeluarkan agar bisa diirami oleh betina lainnya. Langsung Mulai, close ya. sobat perlu mengetahui dulu ciri-ciri bibit ayam yang baik untuk dibesarkan. Ciri tersebut adalah tidak cacat, mata bersinar, bulu bersih, berdiri tegap dan pusar yang terserap sempurna. Bibit ayam kampung asli akan lebih baik dari ayam kampung silangan. Walaupun produktivitasnya tidak terlalu besar, tetapi ayam ini daya tahannya terhadap penyakit sangat kuat. Nah, tuh. Jadi kalau kayak memelihara ayamnya di tempat sini tuh, jadi ayamnya itu gampang sakit ya. Wajar aja karena kan ini tempatnya itu kayak udaranya langsung masuk gitu kan, ini nggak pakai kandangnya tuh kayak mana bilangnya, terbuka. Jadi alat untuk membantu budidaya unggas ini, kita itu harus menyediakan macam-macam obat dan vitamin ternak. Yang pertama itu ada vaksin. Vaksin ini nggak hanya untuk manusia aja, budidaya unggas juga ada. Yang pertama itu, jadi guna vaksin ini itu untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan antibodi. Jadi ayam itu udah dikasih vaksin juga supaya ayamnya sehat gitu kan, nggak mungkin ayam mati dijual, ayam tirek gitu. Yang kedua itu ada obat cacing. Nah, cacing ayam juga bisa makan cacing, tapi kan kita tuh harus juga obat cacing. Cacing ini kan kayak kalau ayam tuh kurus itu bisa jadi tuh ayamnya cacingan. Nah itulah, jadi guna obat cacingnya ini tuh mengeluarkan cacing-cacing yang ada di perut dan saluran pencernaan itu semakin lancar. Jaringan atau organ tempat cacing ini berada di dalam tubuh hewan. Nah itu dia. Oke, cukup jelas. Ini udah nggak lagi. 4. Cara pemeliharaan. Ini udah tadi kan cara pemeliharaan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari observasi budidaya unggas. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Oke, saya Niki Rizky Basaribu. Nah, dari kelas 12 IPA 2. Terima kasih.